warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Paulinus Teko. Saya guru SD Negeri 3 Waiterusan, SD 3 Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan ini, pada tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji praktik mengajar uji kinerja di kelas 5 pada tema 3 subtema 1 pembelajaran ke-1. Gerak, gerak. Kacang depan, gerak. Gerak, gerak. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Pagi. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Apakah hari ini Raffi hadir? Hadir, Pak. Bima hadir? Hadir, Pak. Indah hadir? Hadir, Pak. Apakah semuanya hadir hari ini? Sebelum pelajaran kita mulai, sebaiknya ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Bima untuk memimpin doa. Siap, gerak. Sudah mulai. Selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Raffi untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Hitungan 4 mulai. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pak Guru hari ini akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada tema 3 subtema 1 pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan mengamati gambar iklan yang disajikan oleh pendidik, peserta didik mengidentifikasikan kata kunci pada iklan media cetak. Pada tujuan pembelajaran yang kedua, dengan menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran, peserta didik mampu melaporkan pengamatannya. Tujuan yang ketiga,
Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, peserta didik mampu menemukan tentang organ-organ pencernaan hewan. Tujuan pembelajaran yang keempat, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, peserta didik mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Nah, itu anak-anak tujuan pembelajaran pada tema 3 subtema 1 pembelajaran ke-1. Anak-anak, coba kalian amati gambar yang ada di depan. Amati dengan baik. Adakah yang ingin menjawab gambar apa yang ada di depan? Ya, Rami, silakan. Jawabannya adalah anak tersebut sedang makan nasi, tahu, tempe, dan ayam sebelum berangkat sekolah agar supaya semangat belajar di sekolah. Terima kasih. Tepuk tangan buat Raffi. Nah, anak-anak, kembali lagi lihat gambar berikutnya. Makanan apa saja yang terdapat pada gambar? Coba kalian amati terlebih dahulu. Adakah yang mau menjawab? Ya, silakan. Makanan pada gambar adalah roti, sayur mayur, buah-buahan, lauk pauk, dan susu. Makanan-makanan berikut merupakan makanan sehat. Ya, tepuk tangan buat tadi. Jadi anak-anak, makanan sehat adalah makanan yang mengandung nilai gizi yang seimbang yang diperlukan oleh tubuh. Nilai gizi apa saja yang terkandung di dalam makanan itu? Yang pertama adalah karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan mineral serta air. Baik anak-anak, kalian kembali mengamati gambar yang ada di depan kelas ini. Gambar ini merupakan gambar iklan. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, kalian nanti diminta untuk berdiskusi, mencari informasi yang terdapat pada 3 iklan. Apa saja informasi? Kalian catat di lembar kerja peserta didik. Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik, di mana lembar kerja tersebut bisa membantu kalian untuk menemukan informasi yang terdapat pada iklan, dan kalian juga dapat menentukan kata kunci yang terdapat pada iklan. Sekarang Pak Guru akan membagikan lembar peserta didik. Kalian diminta untuk berdiskusi dengan teman kelompok. Sudah dapat semua lembar peserta didiknya? Sudah dapat semua? Ya, jika sudah, silakan kalian untuk berdiskusi dengan teman-teman kelompok.
Sudah selesai anak-anak? Siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok mana? Katakan. Ya, Ida, silakan maju untuk mempresentasikan kelompoknya. Kalimat yang terdapat pada iklan 1 adalah makanan sehat dan bergizi. Kalimat yang terdapat pada iklan 2 adalah makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak-anak. Kalimat yang terdapat pada iklan 3 adalah cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Kata kunci adalah untuk mencari informasi suatu kata yang membuat konsep, gagasan, atau hal yang penting digunakan untuk mencari sesuatu hal. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah terdiri dari satu atau dua buah kata yang berbentuk korset kata yang mengandung kata yang unik pada sebuah iklan. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan adalah 1. Makan sehat bergizi. 2. Makan sehat bergizi atau otak. 3. Jantung, sayur, buah. Alasanku melihat kata tersebut sebagai kata kunci adalah karena berkaitan dengan iklan dan cocok dengan produk. Terima kasih, Ida. Silakan kembali tempat duduknya. Tepuk tangan buat Ida. Nah, kalian diminta lagi untuk mengamati gambar di depan. Sedang apakah sapi ini? Nah, sapi ini sedang makan rumput. Sapi juga bisa menghasilkan apa? Ya, sapi juga bisa menghasilkan susu. Nah, sapi tersebut anak-anak, sapi ini merupakan hewan ruminansia. Hewan ruminansia ini adalah hewan memamah biak. Sapi tersebut anak-anak memiliki organ pencernaan. Organ pencernaan pada sapi ini ada beberapa. Nah, kalian nanti mengerjakan kembali tugas lembar peserta didik beserta kelompok kalian untuk menyebutkan organ pencernaan pada sapi. Kalian diskusikan bersama teman-teman kelompokmu apa saja organ pencernaan sapi beserta fungsinya. Untuk membantu kalian dalam berdiskusi, maka Pak Guru akan membagikan lembar peserta didik sehingga kalian bisa menyebutkan organ-organ pencernaan pada sapi. Sekarang Pak Guru akan membagikan lembar peserta didik. Dapat semua lembar peserta didik? Jika sudah mendapat semua, silakan kalian berdiskusi kembali dengan teman kelompokmu.
Sudah selesai anak-anak? Baik, jika sudah selesai, siapa di antara kalian yang siap mempresentasikan hasil diskusi? Ya, Ari, silakan maju di depan kelas. Sebutkan organ peternakan dan jelaskan fungsinya pada hewan sapi. Rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Rongga mulut berfungsi untuk mengubah selulosa menjadi glukosa. Kerongkangan. Tiga lambung terdiri dari 4. 1. Urunan berfungsi makanan menjadi lembut. 2. Retikulum berfungsi menggiling dan memproses makanan menjadi lebih halus. 3. Omasum berfungsi untuk proses penyerapan air sehingga menghaluskan makanan. 4. Otomatum berfungsi melindungi dinding sel terkena oleh enzim yang dihasilkan oleh abomasum. 4. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang telah digiling halus di dalam lambung. 5. Usus besar keempat bentuknya feses dari sisa-sisa makanan. 6. Rektum dan anus fungsinya untuk mengeluarkan kotoran ampas-ampas bekas dari proses penyerapan. Ya, tepuk tangan. Silakan. Untuk mempresentasikan soal kedua, siapa yang ingin maju? Ya, Bima, silakan maju di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Proses pencernaan hewan sapi. Rumput dikunyah di mulut. Rumput yang sudah dikunyah melewati esofagus, kemudian menuju rumen. Proses yang terjadi adalah makanan akan menjadi lembut dan kemudian makanan tersebut masuk ke retikulum supaya makanan menjadi lebih halus. Makanan tersebut menuju omasum, terjadi penyerapan air kemudian ke abomasum. Terima kasih Bima. Tepuk tangan buat Bima. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa hari ini kita telah belajar tentang iklan. Iklan adalah cara mempromosikan produk atau layanan kepada orang untuk mendorong ketertarikan dan penjualan. Iklan dapat dibuat dalam bentuk media cetak dan video interaktif. Kemudian iklan itu juga memiliki ciri-ciri. Kalimatnya harus singkat, jelas, dan menarik. Yang kedua, ciri-ciri iklan itu gambarnya yang dibuat juga harus menarik. Nah, dari iklan itu anak-anak dapat juga mencari informasi dengan menggunakan kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci tadi sudah dijawab adalah suatu kata atau frase yang memuat konsep, gagasan, atau hal yang penting yang digunakan untuk mencari sesuatu hal. Kemudian kita juga belajar tentang hewan, terutama hewan ruminansia. Hewan ruminansia ini adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan
2 kali dan dikenal juga dengan hewan memamah biak. Yang termasuk hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, dan kambing. Apa saja organ pencernaan pada hewan sapi? Yang pertama adalah rongga mulut, yang kedua adalah esofagus, ketiga lambung, 4 usus halus, kelima usus besar, dan yang keenam adalah rektum dan anus. Nah, itulah yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini. Setelah kalian mengerjakan LKPD, berdiskusi dengan teman-teman kalian, maka Pak Guru akan membagikan lembar soal penilaian yang harus kalian kerjakan secara masing-masing siswa. Sekarang Pak Guru akan bagikan, nanti kalian kerjakan soal-soal berikut. Sudah mendapat lembar soal penilaian semuanya? Jika sudah, silakan kalian kerjakan dengan baik. Waktu sudah selesai untuk mengerjakan tes tertulis, silakan kumpulkan. Baik anak-anak, pelajaran pada hari ini sudah selesai. Maka kita akan lanjutkan besok tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua. Sebelum pelajaran kita tutup, maka ketua kelas memimpin doa. Baik. Siap, gerak, kelas mulai. Selesai. Beri salam pada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa kelas 5 mengucapkan terima kasih kepada guru, dosen, dan guru penguji. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih.